Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma ba'dah. Alhamdulillah alamin. Allah masih memberikan kepada kita itu banyak kenikmatan, utamanya kita masih diberikan panjang umur sehat walafiat, sehingga kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang panduan singkat ilmu tajwid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Tentunya dalam membaca Al-Qur'an kita membutuhkan alat atau ilmu yang kita gunakan untuk bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan untuk itu, mau tidak mau, sebagai sebuah keniscayaan bahwa kita harus belajar ilmu tajwid. Kenapa demikian? Karena fondasi awal kita dalam membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid itu. Sebagaimana Syekh Al-Jazari menyebutkan bahwa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib. Karena ketika kita membaca Al-Quran, berbeda sedikit saja bagaimana kita mengucapkan makhraj dari huruf-hurufnya ataupun panjang pendeknya, itu akan berpengaruh terhadap makna Al-Quran yang kita baca. Begitu, kita awali dengan panduan tajwid singkat di bab nun sukun dan tanwin. Dalam pembagian hukum nun sukun atau tanwin ini, yang pertama adalah izhar, atau dalam istilah lengkapnya adalah izhar halki. Apa itu izhar halki? Izhar halki ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Cara membacanya adalah dibaca jelas tanpa dengung. Dibaca jelas tanpa dengung. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Itu disebut sebagai izhar atau lengkapnya izhar halki. Dibaca jelas tanpa dengung. Mari kita perhatikan contoh di surah Al-A'la ayat 14. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Ghusa'an ahwa, tanpa ada dengung sama sekali. Ghusa'an ahwa. Kemudian contoh yang nun sukun. Di sini dicontohkan dari surah Al-A'la ayat 16. Contohnya min ainin. Tidak boleh membacanya wusa'an ahwa, salah. Wusa'an ahwa, salah. Yang betul dijelaskan bunyi tanwinnya tanpa berdengung sama sekali. Wusa'an ahwa, satu ketukan. Min ainin aniyah, satu ketukan, tanpa ada dengung sama sekali. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Secara bahasa, idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah dengan berdengung, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw. Atau lebih seringnya untuk mudah dihafalkan, itu disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, waw. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, atau waw. Maka dibaca lebur dengan dengung. Dibaca lebur dengan dengung. Artinya bunyi nun sukun atau tanwinnya, suara n-nya itu hilang
diganti dengan suara huruf selanjutnya yang didengungkan. Contoh surah Al-Ghasyiyah ayat 2, wujuhun yauma idzin, pembacanya tanwinnya dihilangkan, n-nya dihilangkan, kemudian dilebur dengan huruf selanjutnya yang dibaca sukun. Wujuhu yauma idzin, ditahan dulu, wujuhu yauma idzin. Jadi bunyi n-nya hilang, diganti dengan huruf ya yang disukunkan dan ditahan dulu kira-kira 2-3 harokat. Wujuhu yauma idzin. Kemudian contoh yang kedua di surah At-Tariq ayat 6 tertulis min ma'in. Pembacanya nun sukunnya, bunyi n-nya dihilangkan, kemudian dilebur, dimasukkan ke mim yang disukun. Min ma'in, membacanya mim ma'in, mim ma'in. Akan tetapi dalam hukum bacaan idgham bi gunnah ini berlaku dengan syarat nun sukun atau tanwin berada dalam kata yang berbeda dengan keempat huruf idgham bi gunnah itu. Contoh, di sini ada kata wujuhun, satu kata, artinya wajah-wajah atau bentuk jamak dari wajah. Yauma idzin, pada hari itu. Dua kata yang berbeda, di kata yang satunya ada tanwin, kemudian di satu kata yang lainnya ada ya sukun, maka itu berlakulah hukum idgham bi gunnah. Di contoh yang kedua di surah At-Tariq ayat 6 ini kita juga menemukan min, satu kata, artinya dari, ma'in, satu kata, artinya air. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim dan dua huruf itu berada di kalimat yang berbeda atau kata yang berbeda, maka berlakulah hukum bacaan idgham bi gunnah. Jika nun sukun atau tanwin berada dalam satu kata yang sama dengan keempat huruf idgham bi gunnah itu, maka dibaca jelas atau idhar tanpa dilebur. Dalam istilah yang lainnya ini dinamakan idhar mutlak. Artinya walaupun di situ ada nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya, tetapi dari keempat contoh ini nun sukun bertemu dengan wawu, bertemu dengan ya ini berada dalam satu kata, maka hukum bacaan idgham bi gunnah tidak berlaku untuk 4 kata ini. Pengecualian 4 kata atau 4 kalimat ini maka tetap dibaca idhar atau jelas. Qinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya, tanpa memasukkan atau meleburkan nun sukun terhadap huruf selanjutnya. Hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah ialah jika nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ra, maka dibaca lebur tanpa dengung, menghilangkan bunyi tanwin atau nun sukun tetapi tanpa didengungkan, tanpa ditahan. Contoh pada surah At-Tariq ayat 4 kita menemukan contoh kullu nafsin lamma, pembacanya kullu nafsin lamma. Meleburnya tanwin dengan lam ini hanya satu ketukan, kullu nafsin lamma. Kemudian pada surah Al-Alaq ayat 7 ar-ra'ahu, an-ra'ahu, membacanya ar-ra'ahu. Jadi meleburkan bunyi nun sukun terhadap huruf selanjutnya
ketika dia ketemu dengan ro atau lam, tanpa adanya dengung atau tanpa adanya jeda, tanpa adanya menahan bunyi sukun dari huruf tersebut, tidak sebagaimana idgham bi gunnah tadi, hanya satu ketukan saja. Kullu nafsin lamma, membacanya kullu nafsin lamma, an ro'ahu membacanya ar ro'ahu. Selanjutnya hukum bacaan iklab. Apa itu iklab? Iklab ialah jika nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka nun sukun atau tanwin dibaca berubah menjadi mim disertai dengung. Iklab itu artinya merubah atau membalik. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin dibaca berubah menjadi mim disertai dengung. Contoh di surah Al-Alaq ayat 15, lanas fa'an bin nasiyati, membacanya lanas fa'an bin nasiyah, lanas fa'an bin nasiyah. Kemudian di surah Al-Ghasyiyah ayat 12, min bainis sulbi, membacanya mim bainis sulbi, mim bainis sulbi. Jadi merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun dan disertai dengan dengungan atau ditahan untuk membacanya 2 atau 3 harokat. Hukum bacaan iklab. Selanjutnya yang terakhir adalah bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa ialah jika nun sukun atau tanwin bertemu ta, sa, jim, dal, zal, zai atau za, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, qaf atau kaf, maka dibaca samar disertai dengung. Menyamarkan bunyi nun sukun dengan huruf selanjutnya disertai dengung atau ditahan dengungnya. Contoh lafal man tazakka di surah Al-A'la ayat 14, tulisannya man tazakka, membacanya man tazakka, bukan mang tazakka, tapi menyamarkan bunyi nun sukun dengan ta, berarti di antara makhrajnya nun dan ta, man tazakka, bukan mang tazakka. Kemudian di surah Al-Ghasyiyah ayat 12, ainun jariyah, membacanya ainun jariyah, jadi menyamarkan bunyi n dengan jim, ainun jariyah, bukan ainun jariyah. Beda nanti kalau misalnya bertemu dengan kaf, maka jelas ainungka. Jadi jelas menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin dengan huruf selanjutnya. Alhamdulillah untuk nun sukun sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk ke bab mim sukun. Di bab mim sukun ini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, kemudian idgham mislain atau idgham misli, yang ketiga adalah izhar syafawi. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba, maka dibaca samar disertai dengung. Mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar disertai dengung. Berhubung mim dan ba ini makhrajnya sama, yaitu di kedua bibir atau syafatain, maka dengungnya mim dan ba ini sama, yaitu suara huruf M. Contoh di surah Asy-Syams ayat 14 kita menemukan ada mim sukun bertemu dengan ba, rabbuhum bidzambihim, maka membacanya adalah rabbuhum bidzambihim, jadi memanjangkan mingkemnya, memanjangkan bunyi M dari dengungnya mim yang pertama rabbuhum
Kemudian ada di sini bacaan iklab yang seperti yang kita pelajari di atas tadi, nun sukun bertemu dengan ba, maka dua mingkem ini dipanjangkan mingkemnya. Rabbuhum bidzambihim, Rabbuhum bidzambihim. Jadi yang pertama adalah ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba, membacanya dipanjangkan mingkemnya. Contoh di surah Syams ayat 14 ini. Kemudian yang kedua adalah idgham mislain. Apa itu idgham mislain? Idgham mislain ialah mim bertemu dengan mim atau mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca lebur disertai dengan. Jadi ada mim bertemu dengan mim, maka membacanya adalah dileburkan dua mim itu, dibaca dengan sukunnya, kemudian ditahan 2 atau 3 harokat. Contoh, annahum mab'usuna, dibaca annahum mab'usun, annahum mab'usun, min waraihim muhit, min waraihim muhit, min waraihim muhit. Kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi ialah jika mim sukun bertemu dengan ba dan mim, maka dibaca jelas tanpa dengung. Mim sukun bertemu dengan ba dan mim, bertemu selain ba atau mim, maka dibaca jelas. Contoh, wahum ala, tidak boleh membacanya wahum ala, salah. Yang betul wahum ala, cukup mingkemnya atau bunyi m-nya cukup satu ketukan. Wahum ala, alaihim rabbuka, alaihim rabbuka, jadi satu ketukan, hanya satu ketukan dari mingkemnya atau bunyi m di lafal ketika kita menemukan mim sukun tidak bertemu dengan salah satu huruf ba atau mim, dibaca jelas, idhar syafawi. Kemudian kita masuk ke bab nun dan mim bertasydid. Nun dan mim tasydid ini disebut dengan bacaan gunnah, atau lebih seringnya kita membacanya dengan gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah musyaddadah ialah nun sukun, nun tasydid atau mim bertasydid. Dari setiap ada nun atau mim bertasydid, nun atau mim bertasydid, maka itu disebut dengan gunnah atau gunnah musyaddadah. Membacanya seperti apa? Membacanya adalah dengan menahan dengungnya mim ataupun nun tersebut 2 atau 3 harokat. Contoh di surah Al-Kautsar ayat 7, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latarawunnaha, dua huruf mim dan nun yang berharokat tasydid, maka membacanya adalah dengan didengungkan atau digunnahkan. Amma yatasaalun, misalnya juga di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, di nun atau mim yang berharokat tasydid maka disebut sebagai gunnah musyaddadah, dan membacanya adalah dengan dibaca dengung an dan nya dengan bahasa sederhananya seperti itu. Jadi n-nya dan m-nya ditahan dulu. Summa latarawunnaha, seperti itu.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan lafal jalalah atau lafal Allah. Ada istilah yang lainnya lam jalalah. Dua cara membaca lafal jalalah atau lafal Allah, yaitu yang pertama adalah dengan dibaca tafkhim. Apa itu tafkhim? Tafkhim itu adalah jika lafal Allah berada setelah huruf yang bertanda atau berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Atau tafkhim. Jadi dengan tebal itu artinya ketika kita membaca memonyongkan bibir kita. Tetap dengan huruf lam tapi dengan memonyongkan bibir kita. Contoh, wallahu. Jangan sampai wawahu. Yang betul adalah wallah. Tetap lidah kita menekan di gigi bagian atas sebagai isyarat membaca huruf lam, tapi tetap dengan memonyongkan bibir kita karena dia dibaca tafkhim. Wallahu, wallahi. Contoh yang kedua yaitu ketika lafal Allah berada setelah huruf berharokat dhammah. Contohnya liya'budullah. Jadi ditebalkan membacanya dengan memonyongkan bibir kita dengan tetap melafalkan huruf lam. Liya'budullah. Kemudian yang kedua, tarkik. Tarkik ialah ketika lafal Allah berada setelah huruf yang bertanda atau berharokat kasrah, maka dibaca tipis atau tarkik. Apa itu tipis? Artinya tidak memonyongkan bibir kita dengan membaca lam biasa. Contoh, billahi. Lafal Allah berada setelah huruf yang berharokat kasrah, maka dibaca tipis atau tarkik. Billahi. Jangan sampai membacanya billahi. Nah, dia didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Kemudian kita masuk ke bab lam ta'rif. Jadi kalimat bahasa Arab yang diawali dengan alif lam, itu namanya al-ta'rif. Cara membacanya ada dua pembacaan, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama, alif lam qamariyah ialah alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Ini hamzah, kemudian ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kemudian kaf, mim, waw, ha atau ya, maka dibaca jelas. Artinya alif lamnya dibaca. Contoh pada kalimat wal yaumil mau'ud, alif lamnya dibaca. Wal yaumil mau'ud. Alif lam di kalimat di contoh ini terbaca. Alnya wal yaumil dibaca. Dua alif lamnya dibaca. Kemudian yang kedua, alif lam syamsiyah, yaitu jika alif lam bertemu dengan huruf ta, sa, dal, zal, ra, zai atau za, sin, shin, sod, dod, to, do, lam atau nun, maka dibaca idgham syamsiyah atau melebur masuk ke huruf berikutnya. Contoh pada surah At-Tariq, was-sama, ada tulisannya alif lam tetapi tidak dibaca, was-sama. Kemudian At-Tariq,
Di sini ada alif lamnya, tapi alif lamnya tidak terbaca. Was-samaa'i wat-thariq. Contoh dari idgham syamsiyah. Ketika bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hilanglah alif lam di kalimat tersebut. Al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kemudian kita masuk ke bab qalqalah. Arti qalqalah adalah memantul. Artinya setiap kali kita bertemu dengan salah satu huruf qalqalah, maka yang berharokat sukun, baik sukunnya asli maupun sukunnya tidak asli, maka kita wajib membacanya dengan memantul. Adapun qalqalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah sughra ialah jika salah satu huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, kemudian to dan qaf bertanda sukun dan terletak di tengah kalimat, tidak waqaf, maka dibaca memantul tipis. Jadi ketika huruf qalqalah yang 5 ini berada di tengah-tengah ayat, ya, atau di tengah-tengah kalimat, kemudian tidak dibaca waqaf, maka dibacanya tipis atau qalqalah sughra, yaitu qalqalah yang matinya atau sukunnya asli. Artinya tulisannya memang dia berharokat sukun. Contoh, qad aflaha, biasa, tidak boleh qad, tidak. Cukup dengan memantulkan dengan pantulan yang tipis atau ringan. Qad aflaha, qad aflaha, tetap memantul tapi dengan pantulan yang tipis. Kemudian hukum qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubra. Jika salah satu huruf qalqalah yaitu ba, jim, kemudian dal, to, dan qaf terletak di akhir kalimat saat waqaf sehingga terbaca sukun, maka dibaca memantul tebal. Jadi huruf qalqalah kemudian dia terletak di akhir kalimat dan dibaca waqaf, maka dinamakan qalqalah kubra, artinya dia dipantulkan dengan pantulan yang tebal. Mimma khuliqa, mimma khuliqa, mimma khuliqa. Jadi qalqalah yang matinya atau sukunnya tidak asli, karena di sini harokatnya qaf itu fathah, tapi membacanya kita baca waqaf. Kita pantulkan karena dia matinya karena berada di akhir ayat, maka itu disebut sebagai qalqalah kubra. Atau dengan bahasa yang sederhana, qalqalah sughra itu qalqalah yang matinya asli, artinya tertulis sukunnya. Kalaupun qalqalah kubra ini adalah qalqalah yang matinya tidak asli atau tulisannya tidak mati tetapi dibaca mati karena dia berada di akhir kalimat. Kemudian bacaan mat. Mat ada banyak, tapi mat yang asli satu, yaitu mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i adalah huruf mat yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, tasydid, atau sebab lainnya. Artinya dia murni hanya kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu dengan waw sukun, kemudian fathah bertemu dengan alif. Artinya tidak bertemu dengan, baik itu bertemu dengan hamzah ataupun sukun ataupun waqaf ataupun tasydid dan sebagainya, maka dia disebut sebagai mat tabi'i. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2 harokat atau 1 ayunan. Contoh, yakiduna, yakiduna. Tidak boleh membacanya terlalu panjang. Kadang karena kita terlalu asyik membaca Al-Quran, kita panjangkan bacaan mat tabi'i, tapi itu kurang tepat, karena ketika kita membaca mat tabi'i maka hukum bacaannya adalah dia dipanjangkan hanya 2 harokat, hanya 2 harokat.
Artinya 2 harokat berarti 1 huruf atau 2 ketukan. Yakiduna, yakiduna, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, mad wajib muttasil, yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah berada dalam satu kalimat. Contoh di surah Al-A'la ayat 7, illa ma syaa Allah. Ma syaa ini satu kata dan dia ada huruf mad yaitu fathah diikuti dengan alif dan dia bertemu dengan hamzah. Fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah berada dalam satu kalimat, maka disebut mad wajib muttasil. Panjangnya berapa? Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat atau 2,5 ayunan. Illa ma syaa Allah. Boleh dilebihkan kalau memang untuk latihan. Jadi membiasakan kita membaca dengan bacaan panjang untuk latihan. Silahkan dilatih untuk dipanjangkan jika bertemu dengan mad jaiz muttasil. Kemudian yang ketiga, mad jaiz munfasil, yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda, yaitu mad ada pada akhir kata pertama dan hamzah ada pada awal kata kedua. Contoh, wama adraka. Wama ini satu kata, kemudian adraka kata yang lain. Jadi huruf mad yaitu fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah adraka dan dia berada di 2 kalimat atau 2 kata yang berbeda, maka disebut sebagai mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini ada perbedaan atau pilihan dalam memanjangkannya. Kalau kita sering mendengar qari-qari yang dari Makkah, Madinah itu biasanya memanjangkan untuk mad jaiz itu hanya 1 ayunan, 2 harokat. Wama adraka, wama adraka, hanya 1 ayunan. Adapun kita yang di Indonesia, kita mengikuti qiraah Hafs, maka memanjangkan mad jaiz munfasil itu adalah dengan 5 harokat, sama dengan mad wajib muttasil. Jadi membacanya wama adraka, wama adraka, panjangkan sama persis dengan mad wajib muttasil. Kemudian yang keempat, mad arid lissukun, yaitu huruf mad yang jatuh sebelum huruf yang wakaf. Huruf mad di sini yaitu huruf madnya adalah tu, ya, zaitu, ni, ya, huruf mad yang jatuh sebelum huruf yang wakaf. Di sini kan ini berada di akhir ayat zaitun. Karena ada huruf mad yaitu berupa ta dhammah kemudian diikuti dengan wawu sukun, dia berada di huruf yang diwakafkan ni, maka dia disebut sebagai mad arid lissukun. Zaituni membacanya adalah dengan 2-6 harokat. Wattini wazzaitun, boleh. Wattini wazzaitun, 4 harokat. Wattini wazzaitun, sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin, 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat pun boleh. Jadi dipanjangkan boleh, disedangkan boleh, atau hanya seperti ketika membaca mad tobi'i pun boleh. Jadi mad arid lissukun, mad yang jatuh sebelum huruf yang di